Shalom semuanya, hari ini saya akan membahas tentang Trinitas atau tentang Tritunggal, tentang Allah, Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cecilia. Saya dari kelas 642D25, NIM saya 64230287. Yang pertama, mengenai bahas Trinitas Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu ada sebelumnya. Trinitas adalah konsep dalam ajaran Kristen yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu hakikat dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsep ini dianggap sebagai inti dan fundamental dari iman Kristen. Trinitas berasal dari kata Latin yaitu Trinus yang berarti 3 kali lipat. Allah Bapa, pribadi pertama yang menciptakan segala sesuatu. Kedua, Allah Putra atau yang kita sebut Yesus Kristus, pribadi kedua yang menjadi manusia dan wafat untuk menebus dosa manusia. Yang ketiga, Allah Roh Kudus, pribadi ketiga yang memberikan kekuatan dan membimbing orang percaya. Meskipun konsep ini tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan akal manusia, iman memainkan peran penting. Dengan iman kita dapat menerima misteri Allah yang diwahyukan dalam kitab suci. Trinitas mengajarkan bahwa Allah adalah satu tetapi terdiri dari 3 pribadi ilahi. Santo Agustinus bahkan menyatakan kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah, karena Allah melebihi pemahaman manusia dan tetap sebagai rahasia yang tak terucapkan. Perlu gak menjelaskan jika ada yang bertanya? Menurut saya perlu. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menjelaskan tentang macam karunia yang terpisahkan dari Allah Trinitas, Rasul Paulus menulis ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu orang yang mengerjakan semuanya. Ini ada di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 16. Orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Itu dijelaskan dalam Rasul Petrus tentang Trinitas. Jadi seperti banyak orang yang membicarakan tentang simpang siurnya, mengapa kita tidak menyembah satu Allah saja, mengapa harus 3? Sebenarnya bagi orang yang tidak mengetahui ini, bahwa kekristenan yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu hakikat dalam 3 pribadi. Jadi tetap satu tetapi terdapat 3 pribadi, yang itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Semua bersatu dalam satu kebenaran ilahi. Jadi Trinitas mengajarkan bahwa Allah adalah Esa tetapi ada 3 aspek yang terkait. Ini tetap harus dijelaskan. Itu adalah alasan saya, agar tidak banyak simpang siur yang terjadi di dalam lingkungan kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat manusia menurut iman Kristen. Yang pertama, dalam pandangan iman Kristen, hakikat manusia memiliki beberapa aspek yang menonjol. Yang pertama, yang diciptakan oleh Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 dan pasal 2 ayat 7 menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah secara unik. Manusia bukanlah jelmaan dari diri Allah, melainkan hasil karyanya. Setiap manusia memiliki nafas hidup yang diberikan langsung oleh Allah. Yang kedua, manusia serupa dengan Allah. Di Kejadian 1 ayat 26-27 dinyatakan bahwa manusia diciptakan
menurut gambar dan rupa Allah. Ini menunjukkan perbedaan hakikat manusia dengan ciptaan Allah lainnya. Manusia memiliki hubungan timbal balik dengan Allah dan memiliki kebebasan serta kemerdekaan. Yang ketiga, mandataris Allah. Manusia diberikan kuasa atas alam semesta dan oleh Allah, tugas dan tanggung jawab manusia termasuk memperbanyak keturunan, memenuhi bumi, dan mengelola alam. Manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara lingkungan tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak seharusnya hidup sendiri. Dia adalah penolong bagi sesama manusia dan kasih yang dimiliki manusia untuk memiliki tanggung jawab sosial. Jadi tentang pandangan Kristen menurut hakikat manusia itu, yang tentang manusia dari evolusi itu dalam iman Kristen itu tidak ada, karena manusia sudah diciptakan oleh Allah berbeda dari makhluk-makhluk lainnya, karena manusia adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Sekian dari saya. Yang pertama tentang membahas konsep Trinitas, yang kedua tentang hakikat manusia menurut iman Kristen. Saya Cecilia. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.